Ini kan ASN ini kan kebijakan strategis, Dinda. Daripada orang nggak berzakat, siapa bertanggung jawab terhadap fakir miskin? Nah, itu harus dipahami. Daripada orang nggak berzakat, ini kebijakan strategis untuk menghimpun zakat dari ASN itu 100%. Yang sejahtera siapa? Masyarakat miskin. Masih banyak usulan di Basnas belum bisa kita penuhi. Karena kita cari sumber dari luar ASN itu sulit. Kita diolok-olok. Tangan kita berat. Karena masyarakat sekarang ini dia lebih menyalurkan zakatnya itu secara tradisional langsung ke asnafnya. Sulit, kita sudah coba. Satu-satunya yang bisa kita harapkan itu zakat dari ASN. Sudah kita berusaha itu. Nah, itu pertama. Yang kedua, ASN ini kan berzakatnya 12 bulan. Ya. 12 bulan dia berzakat. Ini tolong dipahami. Nah, 12 bulan itu ya sumbangsi terbesarnya sampai dulu kan 600, nggak mau ASN berzakat. Kemudian 700, 800, alhamdulillah sekarang itu trust Basnas meningkat, ASN berzakat, disiplin. Itu hanya belum mencapai 40% itu dari ASN. Terutama yang guru kita didik ini kan. Nah, untuk kemaslahatan, untuk masyarakat. Nah, ini harus dipahami. Darul mafasid aula min zadil masoleh. Daripada mudaratnya besar, kita harus ambil manfaatnya. Kaidah usul fiqh itu. Nah, kemudian 12 bulan dia berzakat bertahun-tahun, diperuntukkan untuk apa zakatnya mereka selama ini? Untuk 8 asnaf itu, fakir, miskin, fisabilillah, Gorimin itu tidak pernah tersentuh sama sekali. Nah, hanya gaji 13-nya saja yang kita ambil, yang kita santuni, bukan zakat yang setiap bulan. Dan sekarang ini masih berimpak, ASN ini belum berzakat ya. Sebagian besar berimpak dia. Kalau berzakat itu luar biasa, itu 10.000 ASN itu hanya 40% yang mengeluarkan zakatnya, lainnya infak, itu masalahnya. Nah, itu harus dipahami itu. Nah, kalau orang di media sosial walau-walam bisawab lah. Basnas ini kan punya 5 program dia. Yang kita programkan, ada program harian, ada program bulanan, ada program triwulan, ada program tahunan. Karena setoran zakat kita sedikit, maka kita atur dia ini supaya adil dan merata prinsip keadilannya. Nah, yang harian itu yang sakit, itu kategori miskin juga. Lu numpuk di kantor sampai sekarang belum bisa kita penuhi. Itu yang pertama. Itu yang kedua adalah santunan fakir miskin, LKSA. Kemudian santunan jompo yang saya kirimkan, itu sampel ya, semua daerah sampai terpencil saya lalui sama teman-teman distribusi, hanya saja kita tidak publikasikan. Nah, kemudian itu yang bulanan itu santunan fakir miskin masyarakat. Kemudian UMKM itu berapa anggaran yang habis tersedot? Coba dibaca komentarnya Direktur Pelaksana itu yang saya kirimkan itu di wawancara tadi. Itu adanya. Nah, kemudian ini adalah kebijakan strategis untuk mendongkrak pengumpulan. Manfaatnya apa? Supaya bisa terpenuhi fakir miskin itu untuk mereka itu. Nah, fisabilillah terpenuhi. Ini kan kita dalam kondisi kesulitan mengumpulkan zakatnya di masa pandemi ini. Nah, ini harus diluruskan. Ini kebijakan strategis. Nah, dengan kita memberikan kebijakan strategis itu mendorong guru yang golongannya di bawah rendah itu, ASN yang dia bekerja dari jam 7.30 sampai jam 5, sejam itu sudah maghrib, dia tidak punya pekerjaan lain selain ASN, paling gajinya sudah setengah, paling ada yang honor juga itu 100. Nah, kalau masyarakat itu kalau yang miskin dapat PKH, BLT, dan itu sekarang Kementerian Desa itu punya program strategis pengentasan kemiskinan dan banyak ruang juga dia mencari rezeki. Itu faktor yang sangat mendasar yang harus dipahami oleh teman-teman aktivis. Dan kita ini sesungguhnya roh dan semangat kita sama memperjuangkan masyarakat miskin, tapi kita desainnya harus seperti ini. Semakin banyak pengumpulan, guru ini terdongkrak
pengumpulan zakat, otomatis saudara-saudara kita, masyarakat kita tergolong asnaf fakir miskin itu bisa kita penuhi. Program triwulan itu di situ santunan fisabilillah. Nah, menjelang hari besar Islam itu di situ kita santuni juga para fakir miskin. Bilang jelo atau nyantun. Nah, cuman keterbatasan anggaran. Nah, sehingga di situ perlu diluruskan, perlu ditegaskan, ya, perlu ditegaskan agar ini tidak menjadi bola liar, jadi goreng-gorengan. Paham itu, wah jadi aktivis, jurus-jurus nih, harus bersabar. Paham saya, paham, wah jadi aktivis. Bahkan LSM itu hari-hari saya pejuang kemanusiaan, paham. Nah, cuman semangat ini harus dipahami betul di sini. Siapa? Ini sumbangan terbesar saat ini, ya. Saat ini ASN sampai mencapai angka 1 miliar per bulan. Dulu 600 belum saya masuk itu, turun. Saya sudah berusaha mengumpulkan perusahaan swasta lagun darah dengan mati. Pada sih. Darah. Saya keliling sosialisasi. Bahkan di masyarakat juga kita terbentur dengan pola pengelolaan zakat yang sifat tradisional. Darmawan-darmawan itu kita datangi. Nah, kenapa kita lakukan itu? Demi masyarakat kita miskin, itu yang kita lakukan. Nah, kalau terkumpul semua yang 10.000 itu, yakin tembus di angka 1,5 miliar. Kalau tembus angka 1,5 miliar sebulan, yakin saya terpenuhi usulan masyarakat yang ada di Basnas sesuai kategori asnaf. Itu maksudnya semangatnya. Dikbud dia, begini dia, Dinas Pendidikan Kebudayaan Jawa Timur bersurat ke Basnas, ya, untuk suratnya santunan Gorimin. Nah, jadi mereka lah yang mana ada kriteria, intinya Basnas memberikan kriteria yang masuk ke asnaf Gorimin. Mana itu asnaf Gorimin? Dia itu terlilit hutang, ya, terlilit hutang. Yang hutang yang terlilit itu karena dia berjuang untuk kemaslahatan, bukan dia punya motor berhutang dia punya motor, beli istri 2, nggak boleh itu masuk sesuai kriteria Gorimin menurut syar'inya. Nah, jadi mereka yang melakukan pendataan, ketemulah data itu. Berapa jumlah kemudian yang menerima itu Kanda dari Dikbud? 200 dia data dari 10.000 ASN sekitar 4.000. Sekitar 6 ribuan guru itu hanya 200 orang. Oh ya. Kemudian katanya di Dikes juga Kanda? Tidak ya. Gaji 13 ini masih banyak ASN yang belum ngeluarin. Katanya di Dikes juga Kanda? Dikes itu OPD masuk itu. Berarti itu untuk keseluruhan OPD? Ya, itu 150 orang yang masuk ke kriteria itu akan berkembang sama-sama 200 nanti. Oh, 1 miliar itu kan estimasi itu. Yang 150 ini khusus untuk Dikes di Dinas Kesehatan. Bukan. Nah, itu nanti kan SIDE bisa datang ke BPKSDM karena itu ranahnya dia di situ. Posisi Basnas itu Dinda ya. Ada usulan sesuai Perbanas nomor 64 tahun 2019. Ini kan ada aturannya, nomenklaturnya kita lakukan. Kerjasama dalam hal distribusi itu hanya bisa dilakukan oleh UPZ. Dinas Dikpora itu UPZ. BPSDM itu dinas-dinas yang ada itu UPZ. Nah, bendaharanya langsung bendahara dinas gitu loh. UPZ unit pengumpul zakat di tingkat itu. Nah, unit pengumpulan zakat, di samping dia tugasnya mengumpulkan, dia membantu mendistribusikan, itu. Nah, di dalam mendistribusikan dia melakukan usulan. Nah, lalu kemudian yang tahu persis tentang ya ASN ya yang berhak menerima Gorimin itu mereka. Kalau di OPD itu kan BPKSDM kemarin yang hadir. Kalau guru itu Dikbud. Ini kan waktu penyerahan secara simbolis oleh Bupati Lombok Timur kemarin dijelaskan di sana itu Kanda
bahwa dari 500 juta itu yang menerima itu Dinas Kebudayaan, Pendidikan dan Kebudayaan. Coba dihitung 200 orang dikali 2,5 berapa? 400 kan? Berapa? 500. 2 juta, iya 500 Ya, juta kan? ya itu kan makanya kemudian ada lagi anggaran 500 juta untuk di Dinas Kesehatan katanya. Enggak, bukan dinas kesehatan aja. Nanti disebar dia mana OPD ini sedangkan kan Berarti BPKSDM yang punya 500 itu. juta ini ke seluruh OPD kecuali Digbud tadi. Digbud 500, BPKSDM itu 500. Oh iya, nanti BPKPSDM lah yang atur ke masing-masing OPD penyalurannya sesuai dengan kriteria tadi. Sesuai dengan Asnaf Gorimi. Ya. Ini kan kebijakan strategis ini. Oke. Nah, kalau ini kita sudah wujudkan, belodor sih mereka 100%, yakin 100%. Supaya tidak simpang siur, itu nanti bisa diwawancara langsung. Saya izinkan dia, kepala pelaksana. Dia yang pegang data semuanya, dia melaksanakan. Seluruh penyelenggara DIS itu dilaksanakan oleh pelaksana. Gitu.